Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Dan malam hari ini saya kedatangan lagi tamu yang bersahadat di sini ya. Beberapa waktu yang lalu ya. Ini pebulu tangkis kita Rudi Hartono. Salah ya, bukan pebulu tangkis. Bukan ya, misionaris. Iya. Nama doang Pak. Pebulu tangkis jadi misionaris. Iya. Misionaris jadi pebulu tangkis namanya. Siap. Namanya nama pebulu tangkis kita yang legendaris ya. Iya. Mas Rudi gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, udah bisa ngomong alhamdulillah nih. Cuma memang tangan saya masih nyangkut-nyangkut Pak. Nyangkut kemana? Belum bisa begini normal ya. Saya kira nyangkut di tiang jemuran. Jadi Enggak, agak ada gangguan kalau angkat yang berat agak susah. Oke, jadi waktu itu Mas Rudi datang ke sini Iya Pak. bersahadat masih pakai gelang rumah sakit ya? Iya. Bener ya? Iya. Jadi ceritanya waktu itu kabur dari rumah sakit. Iya. Itu ngomong ke suster apa enggak? Jadi gini, kemarin itu dulu kan sebelumnya saya pernah juga operasi. Ya memang udah setahun lebih lah. Tapi waktu itu saya diizinkan pulang sebentar ngambil baju. Oke. Karena kan saya datang ke sana tiba-tiba langsung operasi kan. Ya sama kayak di sana, tiba-tiba langsung operasi. Jadi ya begitu akhirnya pas mereka lagi ya kemarin ada mungkin apa, saya izin sebentar lah, saya keluar dulu gitu. Izin gitu Iya. sama susternya. Saya izin tapi nggak dikasih. Udah pas mereka ini saya menghargai janji Pak. Jadi saya pikir itu tidak terlalu apa, karena itu masih lama lagi kan, besoknya lagi masih 24 jam lebih. Oke. Jadi akhirnya ya saya beranikan karena ya itulah. Jadi waktu itu jadi pergi tanpa izin berarti ya? Iya. Terus Ya, tapi saya kasih tahu, saya mau keluar sebentar. Oh gitu. Iya. Bilangnya apa, mau beli ketoprak gitu? Atau? Karena saya nggak bawa apa-apa, memang saya harus keluar. Karena HP mati, charger nggak ada, baju tidak ada, Oh, gitu. saudara tidak ada di situ yang bisa bantu temani. Oh, Kan terus? saya harus pulang, mau makan nggak ada. Oh, lah emang di rumah sakit nggak dikasih makan? Ya maksudnya nggak ada makanan gitu kan. Oh. Ya dikasih makan sih kasih, cuma tetap aja kan Pak ada kebutuhan lain kan. Ya. Jadi keluar waktu itu cuma ngasih tahu pergi. Iya saya pergi. Udah gitu datang ke sini, Iya. udah bersahadat, baru balik ke rumah sakit lagi. Malam Balik. itu. Iya. Terus di Iya, nggak apa-apa. Yang mereka pertama chatting, kalau Bapak sudah selesai, kita nunggu di tempat kita di meja gitu. Ya akhirnya saya datang, mereka kemana aja Bapak, katanya dicariin. Oke. Gitu. Terus balik, terus besokannya baru operasi. Ya besoknya baru operasi Pak. Operasi. Karena saya mengingat yang sebelumnya begitu bisa gitu. Waktu itu malam itu besokannya operasi berapa lama? Operasinya sekitar 1 jam Bang, 1 jam atau 2 jam lah. Apa dioperasi apa itu sebenarnya? Jadi tangan saya ini patah kemarin 2 di tengah, tapi ya dibawa ke dukun patah. Ya, itu kan sama tempat saya kerja dulu di gereja itu kan. Cuma setelah sebulan saya tanya, bisa bagus ini Pak sama dukun patahnya kan? Dukun patahnya di sini. Dukun patahnya bilang ke dokter kalau mau bagus. Nah itulah waktu itu kan. Loh, waktu operasi itu berarti siapa yang biayain? BPJS? Iya BPJS. Jadi memang begitulah Pak. Saya nggak ngerti. Saya bertanya-tanya juga kenapa jadi begitu ya. Tapi mungkin ya. Itu di telapak tangan ada ini, ada bekas. Iya ini jahit. Operasi. Ini udah dijahit beberapa. Ini 2 kali nih udah berarti. Iya. operasi. Oh, Udah. cukup 2 kali atau harus? Sebenarnya lagi? jadi operasinya itu tidak bernilai gitu. Pertama kita bicara sama dokternya, Pak ini bisa diperbaiki, dipresisikan karena di overlap. Jadi tulangnya itu harusnya naik sedikit gitu, karena dia patah runcing meleset. Oh, Nah, jadi ya ini menimbulkan gangguan, tangan saya jadi gini, beda kan Pak. Nah ini tengok nyangkut kan. oh ini ya? Lakukan ini ya? Iya. Oh. Jadi semua dokter BPJS ya akhirnya saya ke dokter yang betul-betul ahlinya non BPJS. Akhirnya dia bilang memang ini harus diperbaiki katanya. Terus? Harus diperbaiki. Cuma biayanya kan nggak bisa pakai BPJS. Makanya ya itulah saya bergumul sekarang. Jadi ini masih harus dioperasi lagi? Harusnya Pak. Harus operasi Karena lagi? dioperasi semuanya nggak ada disentuh tulangnya. Oh, lah terus? Harusnya kan janjinya kan di konsultasinya ini tulangnya dicopot, dirapiin, Tulangnya dicopot dulu? dipatahin, Oh, patahin gitu. patahin. Yang lengket itu istilahnya yang meleset itu dicepatin lagi, copot.
ya kan? Baru disambung yang benar, Sambung presisikan. Memang dia jadi kayak complicated gitu. Pertama jaringan kulitnya lengket, sampai sekarang masih lengket. Jadi nggak bisa. Ini kan lancar, ini lengket. Nah gitu, Pak. Nah jadi tangan saya kalau dia narik. Ya, kemudian di sini masih sakit ini. Oh. Karena ada yang nonjol-nonjol. Ya, ini berarti urusannya memang urusan medis nih berarti ya. Iya, Pak. Oke, ini kita mau podcast ini bukan mau ngomongin medis ini sebenarnya ini. Siap. Nah, mau ngomonginnya adalah alhamdulillah Mas Rudi ini sudah bersahadat di sini ya. Waktu itu ceritanya kan belum komplit mungkin lah. Iya. Nah, tapi sempat Mas Rudi menceritakan bahwa beliau ini adalah bekerja di sebuah gereja. Iya. Sebagai apa namanya? Pendeta muda. Iya, pendeta muda. Ada ya pendeta muda, pendeta tua gitu ada? Selalu banyak begitu, Pak. Ada yang sampai 3. Kalau gereja yang udah cukup besar biasanya sudah dibikin 2. Tapi kalau yang kecil biasanya masih 1. Kalau yang pendeta tua disebutnya gembala. Gembala. Kenapa nggak disebut pendeta tua gitu? Ya mungkin supaya simpel aja. Iya, jadi Ada sebutan pendeta muda tapi nggak ada sebutan pendeta tua. iya, Pak. Udah berapa lama kerja di gereja itu sebagai pendeta muda? Di gereja itu waktu itu 4 bulan. Oh, baru 4 Iya, bulan. tapi di gereja lain pernah juga gitu. Ada yang setengah tahun karena sebenarnya terakhir itu saya bisa lanjut terus. Tapi saya berhentikan karena saya masih merasa sakit tangan saya. Jadi mengganggu saya pikir. Saya belum normal aktivitasnya sebagai laki-laki gitu. Iya, iya. Apa urusannya dengan laki-laki ini? Laki-laki harus kerja keras, Pak. Oh, kerja keras. Itulah yang membedakan laki-laki perempuan Gitu ya. ya. Angkat-angkat barang gitu. Jadi Nah, ini sekarang tangannya lagi sakit begini, tidurnya gimana? Hah? Tidurnya gimana? Kalau tidur dia hanya ya mungkin gimana ya, gangguan itu Oh, nggak merem, tidurnya nggak dikit. Enggak. Tetap tidur. Tidurnya melotot, nggak merem? Tetap tidur. Tetap merem kan? Merem. tetap apa? Dia tidak sampai mengganggu tidur. Iya. Ya dulu sempat mengganggu tidur karena sakit banget, tapi karena sudah lama ya jadi nggak sakit lagi. Iya. Ya, tapi tetap kan tidurnya merem kan? Ya merem dong, Pak. Nggak melotot kan? Aduh. Orang ditanya tidurnya gimana kok macam-macam jawabannya. Tidurnya merem. Nah, sekarang boleh ceritain. Iya, Pak. Mas Rudi ini apa, jadi dulu pendidikannya apa, terus setelah lulus jadi apa gitu, kerjanya apa gitu. Nah, Ya dulu saya sebagai mekanik di Jakarta. Sekolahnya Sekolah SMK dulu saya. SMK. Iya, SMK baru terus saya kerja di Jakarta, di Tanah Abang, baru dipindahin ke Papua, ke Freeport. Freeport. Iya. Oh, oke. Kemudian saya belum mengenal agama saya. Akhirnya saya ada hati kecil saya yang akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya, resign. Dan kemudian ya saya masuk sekolah Alkitab ya, atau misionaris itulah, belajar agama. STT itu Iya. yang Sekolah Alkitab masih kalau orang biasanya kalau orang denominasi lain bilang itu udah sekolah Alkitab, tapi sebenarnya misionaris 1 tahun kan. Oke. Kemudian dari situ baru saya ke STFT. Sekolah Teologi Filsafat. Oh, sekolah teologi filsafat. Widih. Mau jadi apa tuh belajar filsafat? Ya, Mau jadi misionaris ya? tadinya sebenarnya mau jadi misionaris. Tapi akhirnya ya jadi katanya bisa juga jadi misionaris, jadi pendeta. Akhirnya ya jadi kebanyakan orang ngarahnya ke situ. Memang dulu kendala saya dalam waktu pelayanan misionaris itu, mereka bilang kamu tahu apa, sekolah apa, kok ngajar-ngajar Alkitab gitu kan. Oke. Ya mungkin masih teringat sama saya, jadi saya perlu membekali diri waktu itu. Akhirnya jadi itulah, tamat sekolah gitu. Tunggu, dari Freeport itu ke sekolah Alkitab itu atas kemauan sendiri atau disekolahkan sama? Jadi memang dulu saya dekat sama pendeta waktu di Freeport. Freeport. Jadi dia sering kamar saya, ajak saya. Dia bikin saya jadi seperti temannya pendeta. Jadi kita melayani bareng dia gitu. Jadi apa? Penerjemah? Jadi teman dia, melayani bareng gitu, Pak. Jadi kayak saya aktif layanannya gitu. Pendetanya itu kerja di selama Freeport kita juga atau enggak? Dia pendeta yang melayani di Freeport. Oh, gitu. Jadi apa namanya? Mas Rudi diminta bantu dia untuk melayani. Iya, yang nemani dia melayani gitu. Berapa lama ikut dia? Ya ada beberapa bulan. Berapa bulan? Iya, mungkin beberapa bulan lah. Terus memutuskan untuk ke sekolah Alkitab atas kemauan sendiri atau disuruh sama pendeta itu? Komisionaris itu memang dia sarankan, karena saya jujur waktu itu dia tanya apakah kamu
aman gitu kan, ya artinya tujuan kamu lurus ini gitu kan. Ya saya bilang saya nggak tahu mau kemana nih Pak, saya bilang. Karena memang saya hanya waktu dulu dibaptis untuk menjadi kayak kolektif gitu-gitu doang untuk pendetanya kan, ya supaya didongkrak gitu sebagai koleksi buat dia gitu kan. Tapi waktu itu kita mungkin dia nggak sengaja, karena memang waktu itu setiap mereka ya begitu kan melakukan pencapaian pembaptisan, mereka akan dipindahkan ke gereja lain dan pendeta barunya tidak sempat, atau mungkin kalau dia peduli dia akan lanjutkan untuk mengajari kan. Karena saya waktu itu dari sekolah dibaptis sekolah Advent Pak. Jadi dulu Advent. Iya, jadi ya tidak apalagi itu kurang terorganisir lah, tersusun lah waktu itu cara memasukkan saya ke gereja itu gitu. Iya, kurang ketat. Jadi waktu gitu. sekolah kita bayar sendiri atau disponsorin? Iya, saya memang modal dengkul dibilang. Karena harus berlutut Pak. Iya. Jadi memang waktu itu saya dibiayai, kebanyakan memang ya orang gereja yang bantu. Orang gereja. Iya. Orang gereja di Papua. Orang gereja ya di mana-mana yang mana saya kunjungi gitu. Dan juga dari organisasi apa pemimpin-pemimpin organisasi. Jadi itu yang disebut dengan modal dengkul gitu ya. Iya, karena harus berlutut Berlutut Pak. ya. Iya. Modal dengkul gitu kan. Modal dengkul. Kalau nggak ada dengkul nggak bisa berlutut ya. Iya. Ya begitulah Pak. 1 tahun di sekolah Alkitab. Iya. Lanjut di STFT. STFT. Berapa tahun? Ya 4 tahun. 4 tahun. Iya Pak. Kalau 4 tahun berarti udah STH berarti ya? Sudah SFIL. Apa? SFIL. SFIL. Sarjana filsafat. Karena tamatan itu tidak terlalu banyak untuk penerimaan ya. Gitu. Iya, Jadi ya supaya memungkinkan para sarjana ini nanti bisa kerja lain, PNS atau apa, jadi bikin filsafat. Sarjana filsafat. Filsafat. Iya. Setelah itu baru ke gereja ikut pelayanan. Iya, setelah itu saya masuk ke gereja pelayanan. Jadi mana? Ya, saya waktu itu ada melayani di pertama kali di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Baru ke Jakarta, baru ke Jakarta, Bekasi, baru ke Garut. Sempat ke Garut. Iya, Garut. Ya, ini gini, apa namanya? Nanti siapa tahu. Iya, Pak. Biasalah kalau ada mantan pendeta atau mantan misionaris yang dalam tanda kutip bertobat, artinya keluar dari Kristen, terus saat di podcast, biasanya nanti banyak yang menuduh nih, palsu gitu, biasanya begitu. Iya, Pak. Rudi kan sudah mengirimkan ke saya CV ya, kurikulum vitae kan. Iya. Di CV itu ada Ada ijazah. foto-foto ijazah-ijazah. Nah, jadi kita sudah pegang nih data-datanya Mas Rudi ini. Jadi Iya, Pak. siapa tahu nanti penonton ada yang nggak terima gitu, mau membuktikan bahwa ini tidak benar gitu informasinya, silakan hubungin Melisa ya. Bisa datang ke sini, nanti bisa cek ini sarjana apa, ijazah-ijazahnya gitu kan. Itu memang kita harus bisa membuktikan. Ya, kalau mau catat nomornya Melisa boleh, atau di deskripsi juga ada nomornya Melisa lah ya. Iya. Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Surya Nusantara. Betul ya? Benar. Ini yang di mana? Di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Oke. Ini tahun 2022 ya? 22 tamat. Nah, ini jadi saya tunjukin aja di sini nih. Kita nggak perlu sampai detail. Ini ada foto ijazahnya. Ini ada apa nih? Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Surya Nusantara, ini transkrip nilai. Coba kita lihat nilainya. BA, B semua nih. Wih, nilainya berarti bagus nih. Iya. Ininya berapa nih? 3,46 nih ya. Iya, Pak. Wih, IPK-nya. Ada itu judul skripsinya, bisa baca. Itu juga Skripsinya judulnya Unexegetical Study of 2 Corinthians 11 4-5 concerning veil and hair. Iya, exegetical. Ini hairnya hair rambut. Ya rambut dan Ini kan yang mengenai perempuan. Tudung. Kalau berdoa bernubuat harus pakai kerudung. Tudung, iya. Kalau tidak mau pakai kerudung, lebih baik dia mencukur rambutnya. Gitu kan? Iya. Oh, saya hafal nih ayat ini. Ya, terus ada apa lagi nih? Surat rekomendasi ya. Iya. STFT Surya Nusantara.
KTP, sekilas saja. Terus kartu keluarga juga ada. Ini ada apa nih? Kutipan akta kelahiran, ya. Terus ada, nah ini ada apa nih? Sertifikat Gereja Masehi Advent hari ke-7 ya. Iya. Nah, ini pelayanan berarti. Itu untuk anak muda, pelayanan orang muda. Oh, pelayanan anak muda. Master Guide namanya. Oh, ini ada surat baptisan juga. Iya. Surat baptisan ini tahun berapa nih? 2008, Pak. 2008. Iya. Mana nih kok ada tulisannya? Oh ya nih, tanggal sekian 2008. Ini juga ada surat keterangan dari Gereja Masehi Advent hari Iya, ke-7. keanggotaan. Ya, ini ada sertifikat appreciation. Ini juga ada International Conference Certificate ya. Ada konferensi ya, Theology, Worship and Religious Liberty. Ada sertifikat kehadiran. Ini juga apa nih? Seminar Fakultas Filsafat dengan tema pengembalaan. Oh, itu udah pernah diajarin buat mengembalakan Iya. jemaat gitu ya? Iya, sharing-sharing pengalaman Iya. pendeta senior lah. Ini ada seminar akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Oh, Iya. Belajar-belajar yang itu, yang perang naga itu ya? Benar. Oh, Kayak ya Perang revelation lah, wahyu. Iya, iya, iya. Ini ada apa nih? Kesiapan mental belajar dan sosial siswa pada masa hybrid learning. Ya. Oke, ya ini saya bacain dulu ya. Sebentar, ini ada penghargaan juga. Kolaborasi guna mendorong ekonomi digital yang kompetitif. Ini dari Gereja Advent ya. Kampus Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Oh. Iya, Pak. Nah, ini data yang sudah diberikan sama Mas Rudi. Jadi nanti kalau ada yang bilang ini palsu, nah nanti tinggal datang aja. Kita buktikan aja nih datanya asli atau palsu gitu ya. Oke, setelah itu berapa lama Mas Rudi melakukan pelayanan di gereja-gereja itu? Yang tadi sampai kemana? Garut. Iya. Di Garut itu hanya melayani di gereja atau ke lapangan? Di gereja dan di lapangan. Nah, di lapangannya ngapain? Saya waktu itu, jadi kita kan dengan sosial kan Pak. Jadi saya bersosial, pelayanan sosial. Saya bikin waktu itu sih jadinya sekolah bola karena bahasa Inggris nggak laku kan di Sunda. Oh. Iya, kan? Sekolah bola. Iya. Jadi apa? Kebetulan waktu itu ada punya polisi di situ, Polres itu bikin SSB cuma ditutup. Jadi adik-adik itu butuh pelatih gitu. Akhirnya saya kayak ambil lagi tuh take care gitu kan. Saya lanjutin gitu. Oh, jadi pelatih bola. Iya, Pak. Oh. Orang mau harusnya bulu tangkis ya, Rudi Hartono, ini main bola. Iya. Terus selain Karena itu, dari kecil saya udah patah tangan, jadi udah nggak bisa main bulu tangkis. oh, jadi karena patah tangan main bola. Main bola dong, Pak. Waduh, tangan sono patah, tangan ini patah. Iya, Pak, udah patah semua ini. Kalah Jackie Chan. Aduh. Terus sosialnya apa lagi di sana? Ya waktu itu saya coba bahasa Inggris, cuma ya saya udah undang teman saya dari Mesir, dari Maroko, dari Amerika, saudara. Tapi nggak ada yang mau karena bahasa Indonesia aja susah. Maksudnya untuk memberikan kursus ke Iya, masyarakat untuk gitu? membantu gitu. Cuma Oke, karena di sana bahasa Indonesia aja jarang gitu. oke. Ya, ya. Itu melakukan itu tuh mengundang masyarakat umum. Ya untuk membangun relasi kan. Dari relasi sosial kita dikenal, ya mungkin bisa bersahabat lah nanti gitu. Habis itu ngajak gitu ya. Ya kalau ada yang istilahnya itu kan agama kan pribadi. Kalau ada yang mau ya kalau mau bersahabat ya kita terima. Kalau ada yang mau kan maksudnya diajak dulu kan? Iya diajak dulu. Nggak mungkin nggak ngajak kan? Tapi kalau karena di sana itu mayoritasnya hampir 100%, ya saya sih harus mereka yang mulai gitu. Oh, Iya. jadi malu-malu kucing gitu ngajaknya gitu. Ya kalau ada yang mau aja gitu. Karena resiko kan Pak, kalau kita langsung ngomong nanti kita kalau tembak langsung itu namanya bunuh diri kan? Jadi tembak langsung, tapi kan mengadakan acara-acara apa bahasa Inggris atau sosial yang lain, itu Iya. kan dengan kata lain ya sudah. Menjadi sahabat mereka, teman Oh, mereka. sahabat. Kalau dari teman pasti nanya apa agamanya Iya, kan? iya. Apa gini-gini. Iya. Ya memang di sana juga udah pernah ada yang diseret kan penginjil. Oke. Udah ada sampai dipukulin. Oh gitu ya. Iya, jadi ya begitulah Pak.
Jadi saya Ada juga orang waktu itu datang ke sini bersahadat. Dia dulu di gereja GPI. Dia juga pernah saya lupa di Garut atau di Tasik gitu ya. Melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Ada seminar. Tapi pada akhirnya bisa menjerat orang-orang dari luar Kristen masuk ke dalam Kristen. Saya tanya berapa jumlahnya? Kurang lebih 800 dalam setahun. Berarti kan kurang lebih sama kan kegiatannya kan? Iya. Cuman kalau ini bilang kalau ada yang mau gitu. Karena daerahnya beda, Pak. Kalau saya kalau kita pergi contoh ke pedalaman Ya. Kalimantan, Beda. yang didominasi Dayak, mungkin satu minggu saya udah bisa baptisin 3 atau 5 orang kan. Ya. Karena teman saya gitu, belum nyampe beberapa bulan, udah 35 dibaptis. Itu dengan caranya gimana? Caranya? Ya, memang kebetulan teologi Advent ini lebih biblikal, jadi lebih gampang kita. Mari kita belajar Alkitab, gitu aja judulnya kan. Rupanya Alkitabnya bilang ini gitu. Oh, ngajak belajar Alkitab. Iya, dari belajar Alkitab, sharing-sharing, ditemukanlah yang diajarkan gereja Advent. Ayat-ayatnya Iya. dibacakan ke orang-orang. Iya, gereja saya sebelumnya gitu. Oke, terus ngajak masuk. Iya. Terus, Gitu. jujur ya. Jadi, ya semua yang sudah saya tahu itu saya ingin gunakan nanti. Iya. Insya Allah. Pokoknya apa yang dipelajarin diterapkan di lapangan. Judulnya karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, Pak. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu ya. Matius 28:19 ya. Iya, benar. Nah, ngaku dia. Oke, jadi selama pelayanan Mas Rudi sudah membaptis berapa orang? Kalau dari misionaris itu sekitar 6 orang. 6 orang. Iya. Oke, itu dari kegiatan-kegiatan yang memang sengaja ditujukan untuk mencari orang gitu ya. Iya, sebagian. Oke. Iya, sebagian ya. Pengen konfirmasi nih. Dulu waktu di STFT itu ada nggak syarat kalau mau lulus harus bisa memurtadkan sekian orang gitu, atau membawa jiwa lah istilahnya? Jadi semua itu dari kemurnian hati, Pak. Jadi kita mau meyakini bahwa gereja itu yang benar. Jadi kita tidak sebut memurtadkan, Iya. tapi Ganti lah istilahnya. kita sebut menarik jiwa. Iya. Menjala jiwa gitu. Ya. Iya. Jadi ya begitulah. Ada nggak persyaratan di STFT itu? Sebenarnya itu nanti persyaratan kalau mau diangkat jadi pendeta tetap. Oh. Itu persyaratannya. Enggak, di sekolah tingginya ada persyaratan itu nggak? Nggak ada. Waktu itu ada. kita nggak ada. Oke. Karena memang zaman COVID kan, jadi agak diringankan. Biasanya sih ada katanya. Oh, biasanya ada. Cuma zaman COVID nggak bisa interaksi sama orang, Nggak boleh banyak nggak ketemu boleh. orang. Ya. Jadi jadi karena lagi COVID libur dulu gitu ya, menjala ya jiwanya. diturunkan apanya, Diturunkan. level syaratnya. Sebelumnya ada. Sebelumnya ada, Pak. Wajib minimal 3 kalau nggak salah. Oh, minimal 3. Iya. Nah, oke ya, dengar sendiri ya. Itu artinya untuk mendongkrak nilai. Iya. Iya, Pak. Benar nggak sih katanya kalau nggak bisa memurtadkan dulu sebelum COVID nih, kalau nggak bisa menjala jiwa, susah lulus gitu. Ya memang artinya nanti karirmu jelek gitu. Oh, karirnya jelek. Karena semua ya akuntabelnya di situ. Oh, oke, jadi Ya, itu achievementnya ya berarti kalau tidak achieve itu tidak akan mendukung karir gitu ya. kurang. Oke. Iya. Nah, Iya. sekarang gini. Pengen dong bocoran dulu ketika mengajak orang di luar Kristen. Iya. Untuk belajar apa tadi? Bible. Alkitab. Nah, ayat-ayat apa yang dibacain atau yang suruh mereka baca? Iya, kalau dulu ya. Iya. Kalau dulu kita biasanya ke Lukas 4 ayat 16. Oke. Terus Karena perbedaannya kan Sabat Ya. dan Minggu. kita sama-sama baca aja ya. Iya, Sabat, biar pemirsa juga lihat nih. Lukas 4 Ayat 16. Yesus ditolak di Nazaret. Iya, judulnya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Iya. Karena dari apa tadi Advent ya. Iya. Sedangkan Advent memang kegiatannya atau kebaktiannya hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Jadi pakai ayat ini untuk mengajak orang ikut kebaktian hari Sabtu Iya. pada hari Sabat. Kemudian penciptaan. Dan setelah 6 hari, Kejadian 2:3 dikatakan pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat dan menyucikan hari yang ke-7. Oke, nggak ada yang nanya tuh orang-orang yang dibacain gitu. Itu maksudnya Tuhan beristirahat tuh gimana sih? Ya. Leyeh atau gimana? Sebenarnya sih
kalau dalam yang saya tahu ya menguduskan, kalau Tuhannya sih kita nggak tahu, tapi pada praktik manusianya itu mendekatkan diri pada Tuhan, yang membaca Taurat atau Injil, yang begitu. Kalau Tuhannya beristirahat itu nggak perlu dicari tahu gimana caranya gitu ya? Ya pada intinya sih, karena kalau kita membuat di situ untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dia mendekatkan sama siapa? Ya mungkin dia istirahat aja gitu. Oh, iya, Artinya memang ada hari untuk istirahat Ya. gitu. Sebenarnya tuh kalau dalam pemahaman Yahudi beristirahat ini itu lebih jago apa ini nih? bukan. Ini kan saya juga mendengar dari orang teman-teman Yahudi kan. Iya, siap. Maksudnya beristirahat itu bukan beristirahat seperti manusia leyeh-leyeh tiduran telentang, bukan begitu. Iya. Sebenarnya juga ada istilah yang mirip-mirip di dalam Islam. Di dalam Islam kita juga mengenal kata bersemayam. Ya. Bersemayam. Nah, bersemayam. Iya, iya. Kurang lebih begitulah. Jadi bukan berarti beristirahat itu seperti manusia istirahat karena kecapean, bukan. Capek. Bersemayam itu gimana, Pak? Ya bersemayam itu ya dia tidak melakukan sesuatu gitu. Ya kan, berhenti dari kegiatan. Kan tadi ada penciptaan hari pertama, kedua, ketiga sampai 6. Iya, iya. Hari ketujuhnya tidak melakukan karya penciptaan, disebut dengan istilah bersemayam. Di kitabnya Perjanjian Lama disebutnya beristirahat. Kalau di Al-Qur'an kembali ke arasi. Ya kembalinya untuk apa kan itu bersemayam itu istilahnya lah Iya, ya. iya, iya. Nah sebenarnya kita juga tidak perlu mencari tahu Tuhan itu bersemayam gimana caranya atau beristirahat bagaimana posisinya, itu bukan ranah kita. Ya Bapak jangan nanya saya dong. Tadi kan Jadi ngetes. ya, saya jadi nantilah saya tanyakan kalau ya insya Allah kita Insya nanya. Allah. Ya gini maksudnya, jadi bahasa yang dipakai di dalam Perjanjian Lama itu kadang-kadang memang ini mohon maaf ya, terlalu mempersonifikasikan Tuhan. Iya, iya. Ya, mempersonifikasikan itu maksudnya apa? Membuat Tuhan itu seolah-olah seperti manusia gitu. Benar. Ya, contoh ketika penciptaan Adam. Ketika Adam sudah melakukan dosa, Tuhan ke Taman Getsemani nyari, "Adam, di mana kamu?" gitu. Seolah-olah Tuhan seperti nggak maha tahu. Kan harus Tuhan maha tahu kan? Iya, iya. Terus ketika Tuhan berjalan, kelihatan kedengeran derap kakinya, Iya, iya. kelihatan punggungnya. Nah, itu kan namanya kan seperti mempersonifikasi atau menggambarkan Tuhan seperti manusia. Iya, iya. Kalau tujuannya yang pernah saya tanya ke teman-teman orang Yahudi, mereka mengatakannya sih itu hanya cara orang Yahudi yang memberitahukan atau menceritakan supaya orang pada zaman itu tuh paham gitu doang. Oh, penyederhanaan ya Pak? Iya, Ya? Benar. cuman gitu aja sih. Oke, lanjut ke Mas Rudi nih. Jadi selain ayat itu, ayat apa lagi yang sering dipakai? Selain itu kita ke nubuat. Nubuat. Iya, jadi memang dalam buku Daniel dan Wahyu itu nubuat. Oke. Itu mengenai akhir-akhir zaman. Jadi kita ada patung yang terdiri dari berbagai macam logam, emas, perak, tembaga, besi, perunggu, besi, campur tanah liat lapaknya. Jadi ini menggambarkan zaman. Nah ini jarang diajarkan di gereja lain. Oke. Jadi ya Advent itu memang kelebihannya banyak mengenai itulah, mengenai nubuatan. Walaupun pada akhirnya nggak tahu juga kapan. Iya, akhirnya sama seperti Islam, kita hanya berserah, tapi kita mengimani bahwa kiamat akan datang. Pernah nggak belajar dari perspektifnya Yahudi? Mengenai Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, ya mereka menunggu Elia. Itu sebenarnya mereka menunggu Elia, mereka menyediakan tahta di sana di Israel bahwa nanti Elia akan datang. Bukan. Tadi yang patung yang atasnya emas, tembaga segala macam. Pernah nggak itu sebenarnya maksudnya apa? Memang kalau itu sih saya belajar dari doktrin gereja saja, belum dari Yahudi. Dari gereja aja. Iya, karena ya kayaknya kurang pas kalau guru-guru saya dulu mengatakan nanti berbeda jadi lain alirannya gitu. Jadi ya kalau di STT ya nggak mungkin belajar perspektif Yahudi ya. Iya. Kalau belajar Walaupun perspektif. saya banyak pemahaman saya banyak curi dari Yahudi. Oh gitu. Saya ada aplikasinya. Oke. Sebagian karena yang seperti Perjanjian Lama itu kan pasti relate lah sedikit banyaknya kan, walaupun ada perbedaan karena ada Perjanjian Baru, saya pikir relate sama Injil. Oke, nah udahlah itu kita nggak usah terusin lah, nanti jadi panjang itu. Selain yang dari Daniel untuk menjerat orang masuk Kristen, apa lagi? Ka'bah.
Ka'bah. Ka'bah? Di mana? Di Bible dibacain? Gitu? Iya, di dalam Alkitab. Coba yang di mana? Ini dari Bible lama atau Bible baru nih? Jadi perjanjian, saya udah hampir lupa ini karena sorry, Dari mana? karena saya sudah lupakan. Jadi itu dari kematian Yesus juga. Apa hubungannya dengan Ka'bah? Ya, jadi mereka menganggap bahwa kematian Yesus itu membatalkan upacara pengorbanan Ka'bah di bumi, atau ya Pengorbanan Ka'bah? ya yang pengorbanan di tabernakel ya, di bait suci itu sudah dibatalkan. Oh, Jadi ini maksudnya Ka'bah berarti bait suci? iya, Oh, bukan Ka'bah yang di Mekah? ya itu Ka'bah juga Pak namanya. Kalau di Indonesia ya karena di Iya, Indonesia iya. nyampenya ke gereja itu Ka'bah karena semua Iya. semua yang Saya punya gereja Bible lama yang masih menggunakan kata Ka'bah, saya masih ada tuh. jadi semua Alkitab itu masih menggunakan bahasa-bahasa orang Islam banyak kan dari Iya, karena iya. penulisnya katanya kalau nggak salah penerjemahnya Islam Dibantu. Nah, jadi ya ada gitulah Ka'bah dibilang. Oke, jadi yang dimaksud Ka'bah di dalam Bible itu sebenarnya adalah bait suci, Iya. ya, bukan Ka'bah yang di Masjidil Haram gitu kan. Iya iya Dianggapnya jadi Yesus sudah membatalkan pengorbanan yang dilakukan di bait suci. iya Nah, itu adalah konsep yang diambil oleh Kristen, Kristen. yang sebenarnya di Yahudi itu sebenarnya korbannya korban hewan, Iya ya kan? Korban hewan pun itu juga untuk dosa yang tidak disengaja. iya. Kalau untuk dosa yang disengaja kan mereka cukup bertobat. Oh Konsepnya diambil sama Kristen, iya iya korbannya diganti dengan Yesus. iya iya Betul nggak? Gitu. Itu dipakai. iya. Oke, terus? Ya kemudian dalam ya pengajaran agama saya dulu itu bahwa imam itu sekarang imam Yesus di sorga, jadi nggak ada lagi imam, jadi semua upacaranya itu perlambangan Yesus. Upacaranya, upacara Iya, apa? upacara ya penyembelihan, kemudian ada yang lain-lain juga kayak kayak apa tadi itu yang ada lilinnya itu lupa saya. Oh, ini apa? Yang itu apa? 7 apa 9 Iya itu ya? iya iya. Menorah. Iya menorah itu. Terus? Itu disebut untuk apa? Kesaksian. Dan ya ada banyak lagi lah gitu. Oke. Tapi, ya. Ya. Tadi jadi saya memang sistemnya Pak. Kalau dikasih bahan baru saya pelajari. Begitupun kalau khotbah. Jadi karena saya selalu hanya menghafal yang menjadi tabiat. Kalau yang konsep-konsep begitu saya tidak hafal. Oke. Ya, karena sudah zaman modern kan. Jadi Ya. saya tidak begitu hafal. Tapi bisa saya hafal kalau saya. Oke, jadi kalau ada tugas baru dipelajarin. Ya, karena sudah zaman modern, karena banyak hal yang kita gunakan juga, kemudian terbatas otak kita kan. Jadi artinya, ya saya memang sudah membahas itu sudah mungkin setahun lebih tidak bahas itu kan. Yang harus di-refresh lah, apalagi saya udah mulai masuk belajar Al-Quran. Saya pun saya bilang lupa ya, udah saya nggak inget lagi kan. Oke, jadi itu adalah materi atau ayat-ayat yang dulu pernah dipakai oleh Mas Rudi untuk melakukan penginjilan gitu kan. Oke. Cukup di situ aja atau ada lagi yang lain ayat-ayat yang dipakai? Ya mungkin sebenarnya ada 4: Sabat, Sanctuary, Second Coming, Kiamat, kemudian Spirit of the Dead. Oh, terus? State of the Dead. State, State of the Dead. Jadi spiritualisme. Jadi orang Advent tidak mempercayai ada arwah. Oke. Ya tidak percaya ada arwah. Ya mungkin sih lebih ke spiritualnya. Artinya kita nggak percaya kepada hal yang sudah beda gitu ya. Artinya kita menyandarkan, contoh kita mau nanya togel. Nggak boleh ya? Panggil ini kan. Apa yang Arwah. apa nanti? Keluar nomor berapa katanya? Itu nggak boleh. Jadi itu nggak boleh. maknanya lebih ke situ. Ya. Iya, Pak. Oke. Cuman mau nanya nih, kenapa kok walaupun Advent masih mengikuti Trinitas, tapi kenapa Advent ini yang beda sendiri dengan denominasi lain? Beda sendiri dalam arti hari kebaktiannya beda, ya, seperti orang Yahudi pada hari Sabat.
kemudian juga nggak makan daging, juga nggak minum apa? Kayak minum kopi. Nggak minum kopi. Iya, sama teh. Oh, bir boleh? Nggak boleh juga. Oh, nggak boleh juga. Jadi yang nggak boleh diminum apanya? Jadi Yang tidak, iya. yang berwarna yang nggak boleh. Memang sih di situ jelas memang langsung dibilang dua namanya itu teh dan kopi. Oh, Karena kafein itu bisa menyebabkan kerusakan otak, terlebih frontal lobe, yang mana ini sangat penting dalam memutuskan dalam, pokoknya ini berperan penting lah Pak. bohong atau enggak? Bohong atau enggak frontal lobe itu? Bukan, maksudnya, Coba pelajarin desain. oh gitu juga. Ada urusannya frontal lobe dengan orang itu bohong atau enggak bisa diketahui dari frontal lobe. Makasih Pak, berarti saya baru tahu. Ya bahkan artinya di penjelasannya gitu, artinya itulah untuk menjaga itu. Oke. Jadi memang mereka pada prinsipnya scientifically lah gitu kan. Oh, Ya, scientifically. Jadi segala sesuatu yang merusak tubuh mereka tinggalkan. jadi teh, kopi nggak boleh. Iya, menurut saya sih kalau ya saya sekarang udah minum. Enggak di Advent yang dulu nggak nih. boleh. Kan saya lagi nanya Iya. soal nggak boleh. Yang lain selain dua ini boleh. Merokok nggak boleh. Oh, merokok nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak ada makruh ya kalau di Advent ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi di Islam lebih bijaksana. Ada makruh, ada Enggak, yang bilang makruh itu mah yang merokok aja. sunnah. Masa sih? Yang bilang makruh pasti dia merokok gitu. Tapi yang jelas kan ada sunnah dibilang kan? Apa sunnah merokok? Iya. Bukan, nggak ada. Bukan ya? Nggak ada. Di Islam nggak ada merokok sunnah. Kalau saya Nih, Heeh. kalau orang Islam yang bilang merokok sunnah itu singkatan. Maksudnya yang non merokok, yang nggak merokok itu yang nggak merokok itu sunnah katanya. Nggak merokok sunnah. Iya. Bukan, konsepnya bukan gitu. Nggak Nih, gitu saya kasih tahu dulu. Orang Islam kalau bilang merokok sunnah itu orang berarti lagi Apa ya, kalau bercanda. dapat pahala itu sunnah kan? Apa namanya? Kalau dapat pahala lupa sih, Pak. Dapat pahala maksudnya? Kalau kita dapat pahala. Perbuatan. Iya, maksudnya. Yang dapat pahala. Iya, yang dapat pahala disebut apa? Ya amalan. Iya, sunnah, bukan? Sunnah dapat pahala bisa. Oh, berarti bukan itu. katanya. Bukan. Kalau orang ngerokok bilang sunnah buat merokok itu lagi bercanda itu. Itu ada singkatannya. Oh, jadi. Oh, Tahu berarti nggak singkatannya? Berarti kalau nggak merokok dapat pahala, nggak merokok Nggak nggak berdosa. apa-apa, nggak berdosa. Iya, itu yang namanya saya makruh. maksud. Makruh. Iya. Iya. Ya kan tadi saya tanya, ada makruh nggak di Advent? Katanya nggak ada. Nggak ada. Nah, tahu nggak singkatannya sunnah kalau buat orang yang bercanda soal merokok? Apa tuh, Pak? Susah nahan. Aduh. Enggak, bukan gitu ya. Di Islam nggak ada nggak ada istilah sunnah buat merokok, nggak ada. Ya, jadi memang Jadi kalau di Islam hukumnya merokok kebanyakan bilangnya haram. Haram, ya. Tapi masih ada yang berpendapat makruh gitu. makruh. Iya. Terus tadi teh, kopi kan nggak boleh. Selain ini boleh. Ya, makanya. Tapi saya pada waktu saya mengajar, saya langsung lebih perjelas lagi. Jadi segala sesuatu yang kotor, nggak baik bagi tubuh itu haram, saya bilang. Kotor. Iya, kotor dan tidak baik bagi tubuh itu haram. Tidak Kan baik itu buat konsepnya. Konsepnya Oke. itu kan. Terus daging juga nggak boleh. Ya, mereka menyarankan. Jadi ada namanya kayak hadis mereka itulah tulisan Sister hadis. White itu kan. Kayak hadisnya mereka lah itu. Ellen G. White. Iya, jadi mereka bilang itu memang tidak disarankan makan daging, vegetarian. Oke, jadi Advent mengencourage Tapi tidak jemaatnya diharuskan. untuk jadi vegetarian. Tapi tidak diharuskan dalam yang masuk dalam peraturan jemaat itu atau doktrin itu hanya kopi dan teh. Oke. Nah. Kalau babi kan jelas nggak boleh. Kalau babi jelas nggak boleh. Tapi Semua yang ada daging- di Imamat 11 nggak boleh. Tapi daging yang selain babi disarankan juga tidak dimakan. Tidak makan. Jadi untuk kemuliaan Tuhan, Oke. karena tubuh kita akan lebih baik dengan vegetarian, karena Adam dan Hawa juga vegetarian, Oh. kan? Iya. Jadi hanya waktu setelah air bah tidak ada tumbuhan, barulah dimakan tumbuh-tumbuhan. Oh, oke. Setelah ya itulah nggak ada, hanya hewan yang halal kan sama yang haram. Jadi yang halal itulah mereka makan. Nah, jadi dari situlah dari situ juga lah umur manusia mulai menurun. Oh. Iya. Jadi kalau di Advent rata-rata jemaatnya vegetarian. Ya kalau di Amerika Pak, kalau di Indonesia, Oh, di Amerika. kalau di Indonesia mah makan sapi juga, makan, Sapi juga. makan ayam juga kan, makan Oh, daging gitu kambing. Iya. Terus ikan-ikan juga ada aturannya kan? Iya, ikan. Jadi memang itu, jadi kita nanti akan, kalau kita bicara masalah kesehatan atau haram halal itu, kita akan berkutat pada
manfaat apa yang kita makan, efek samping apa yang kita makan, gitu. Jadi ya contoh kayak ikan kolam gitu kan, itu kan pakai pur atau kimia segala macam kurang bagus. Jadi itu sudah masuk pembahasan kelompok lah itu, tapi bukan menjadi doktrin. Ikan-ikan yang nggak boleh dimakan, itu kan yang yang tidak bersisik, yang boleh dimakan, yang harus bersisik dan bersirip kan? Bersirip. Salah satu nggak boleh nih ya? Nggak boleh. Berarti ikan lele nggak boleh? Nggak boleh. Ikan patin nggak boleh? Nggak boleh. Ikan hiu nggak boleh? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ikan paus juga nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak ada sisiknya. Nah, terus sekarang berarti setelah Mas Rudi sudah melayani beberapa bulan itu, terus belakangan beralih nih ceritanya nih, kan? Beralih pandangan nih, kok bisa arahnya ke Islam gitu? Iya Pak, jadi memang dari kecil saya sama kakak saya yang udah Islam duluan, saya sudah berdebat sama dia. Oke. Ya, kemudian saya masih anti Islam. Waktu sampai umur berapa? Sampai kemarin kita syahadat. Sampai kemarin? Iya, akhirnya setelah saya baca, jadi kayak kemarin saya komen sama Bapak. Saya bilang, saya mau dimualafkan, saya bilang kan, itu pancingan. Kalau Bapak bilang, bener nggak nih mau dimaafkan gitu. Mungkin sekitar 1 atau 2 tahun sebelum saya datang ke sini. Oh gitu. Pernah saya komen di situ kan. Sebenarnya saya ingin face to face sama Bapak Ya gitu. kan tinggal menghubungi aja nomor yang di deskripsi. Untuk debat. Bukan, kalau memang mau alaf tinggal menghubungi aja bisa. Yang dipikirin Bapak gitu waktu itu ya. Iya. Padahal sebenarnya maksud saya bisa nggak mualafkan saya gitu waktu itu. Lo bisa kan tinggal daftar aja. Kalau mau bersahadat tinggal bersahadat. Kalau mau, tapi pertanyaannya kalau mau memualafkan saya, kalau secara manusia nggak bisa. Karena di Islam hidayah itu cuma milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu. Gitu. Tapi kan ada yang debat-debat itu kalau kalah nanti mualaf gitu. Sebenarnya nggak sehat itu. Nggak sehatnya gini, dalam arti gini, orang Islam itu sebenarnya tidak boleh punya niat untuk mengislamkan siapapun. Karena di dalam Islam hidayah itu hanya milik Allah. Jadi kalau sampai berdebat nanti kalau yang kalah pindah agama, enggak, itu sebenarnya nggak baik. Islam kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Nanti setelah dia menerima ayat itu, dia mau menjemput hidayah atau tidak itu urusan dia dengan penciptanya, bukan dengan kita. Kita nggak boleh bilang saya sudah mengislamkan dia, nggak boleh. Saya juga dulu gitu Pak waktu misionaris. Saya sudah menobatkan Islam katanya. Dalam hati saya, walaupun saya waktu itu jadi apa? Hebat bener ya. Yang menobatkan itu kan Roh Kudus gitu kan, yang menginsafkan gitu kan. Iya. Tapi ya sama kayak yang Bapak bilang tadi kan, hidayah. Iya. Jadi kalau Bapak bisa nggak mau memualafkan saya? Kalau dalam arti mau bersahadat bisa, tinggal daftar aja sama Melisa. Tapi kalau mau mengajak berdebat sampai orang itu mualaf, nggak ada konsep begitu sebenarnya. Ya artinya itulah, saya juga udah bawa presentasi dalam gereja untuk acara pemuda mengenai 3 agama Abrahamik ini kan. Abrahamik ini ya Yahudi, Kristen, Islam. Saya udah bawa juga dalam konteks waktu itu supaya menjaga mereka jangan masuk Islam. Tunggu sebentar. Tadi bilang sebelum bersahadat di sini masih anti-Islam. Anti-Islam. Anti-Islamnya kenapa? Karena ya memang agak lucu sih. Dulu saya waktu kecil, saya ngelihat film-film cerita-cerita Yesus itu, bajunya mirip sama orang Islam. Baju-baju rabi itu kan orang Islam, kayak mirip sama itu kan. Maksudnya Yesus pakai gamis gitu? Bukan, rabi-rabi yang jahat itu. Oh, rabi-rabi yang jahat. Musuh apa ya? Ini musuhnya Yesus. Iya, Yesus. Oh, orang-orang Farisi gitu. Iya, jadi ya kemudian ya begitulah saya lihat. Jadi ya saya pikir kayak orang Islam gitu. Kemudian juga memang ya jujur saya apa yang diajarkan Yesus itu membuat saya terkesima, amazing kalau kata orang apa kan, amazing gitu. Jadi memang tancapan pengajaran Yesus itu sangat apa ya, sebagai contoh figur yang sangat baik dalam sejarah ya manusia yang saya tahu waktu itu. Saya terkagum. Jadi dan banyak orang Kristen jadi Kristen karena itu. Iya. Yang mana kira-kira? Ajaran Yesus yang bikin Rudi terkagum yang mana? Jadi memang dia mengajarkan perfection. Dalam Matius 5 itu, berbahagialah yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah.
Kemudian jika engkau melihat ya ini konteksnya gitu ya, perempuan, kalau dulu kamu berzina kamu lempari batu atau kamu berdosa, kalau sekarang kamu lihat perempuan kamu sudah berzina, karena itu benar gitu. Oh, jadi yang kalau ini bersinah dalam hati, melihat. Jadi Yesus membawa sebuah kesempurnaan, jadi pengajaran yang paling tinggi. Jadi walaupun saya belum belajar Islam, pada akhirnya ketika saya belajar Islam juga, saya lihat kamu harus menegakkan Injil. Ya, jadi ya oke gitu. Jadi itu yang membuat saya waktu itu jadi ya saya memilih Kristen gitu ya. Kemudian juga ajaran Advent yang berbeda gitu kan, ajaran yang mereka lebih kepada pertarakan gitu kan. Apa tuh? Pertarakan ya. Pertarakan itu apa? Jadi mereka itu ingin lebih dekat kepada Tuhan. Jadi penyangkalan diri mulai dari makanan diapakan harinya, kemudian dibuat jadi hari Sabat. Walaupun sebenarnya di dalam Alkitab dibilang Yesus meniadakan hari Sabat. Ya, tapi artinya ya mereka ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca dari ini sampai sini, menyesuaikan gitu. Iya. Nah, anti Islamnya hanya gara-gara ngelihat orang yang figur yang luar biasa ini. Terus cuman itu aja yang membuat maksudnya anti Islam. saya artinya itu yang saya anggap benar. Saya sebenarnya ya gitulah. Di luar itu ada anggapan apa kok anti Islam gitu? Ya pada akhirnya di luar itu, kalau untuk ke surga atau ya yang di tempat yang tinggi, yang ikut Yesus, tempat lain ya mungkin kita bisa masuk surga, cuma ya caranya begitu lain gitu. Kemudian ya memang seperti yang disempurnakan lah. Nah terus pada hari Mas Rudi bersyahadat sampai kabur dari rumah sakit itu, apa yang ada di pikiran Mas Rudi kok akhirnya sampai jauh-jauh ke sini dari Cikini kan waktu itu kan? Iya. Dari Cikini jauh-jauh ke sini masih pakai gelang rumah sakit, sampai akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Jadi memang saya udah pengen udah kebelet ini Pak, mau jadi, sebenarnya saya waktu itu udah pengen banget, makanya saya nggak bisa, harus pengen bangetnya kenapa? Karena jadi selama waktu itu saya baca beberapa hari setelah saya merenung. Karena selama ini saya skeptis sama Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Cuma yang saya tahu isu-isu yang dibikin tentang Nabi Muhammad inilah kan. Itu yang saya dengar. Jadi, tapi pada akhirnya saya putar dalam beberapa hari. Putar apa? Beberapa minggu Al-Quran. Dalam YouTube, dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari saya putar-putar. Ya, akhirnya ya tadinya saya pernah nonton video bilang ya kayak kumparan apa-apa, jadi bilang bahwa Islam agama yang disempurnakan dari agama sebelumnya. Di situ saya tertegun, kok kan Kristen paling hebat saya pikir kan, paling tinggi saya pikir kan, paling banyak mengikutnya. Iya, pokoknya karena ada Tuhan. Jadi kebiasaan dari gitu. Jadi karena ada Yesus itu, jadi ya saya anggap dia agama paling benar gitu. Nah tapi juga dibilang gitu, akhirnya apa iya gitu kan saya bilang. Saya baca Al-Quran, saya putar-putar, dan akhirnya memang saya melihat bahwa dalam Islam itu masih ada Injil, masih ada Zabur, apa yang saya pelajari dulu. Jadi ya pada akhirnya sih kepada itulah Pak, kepada keesaan Tuhan. Dari kecil saya udah bertanya-tanya, kok Pancasila ketuhanan nama Esa gitu kan, tapi ini kan udah sah Indonesia, tapi kok ada yang nggak Esa gitu? Maksudnya Trinitas? Iya. Jadi itulah saatnya momen-momen saya belajar Islam. Jadi akhirnya ya saya belajar itu kan. Kemudian ya saya baca ayat dalam Alkitab juga. Ya. Dalam Alkitab nih? Dalam Bible berarti? Iya Pak. Ayat apa? Ya Sema Yisrael itu kan. Sema Yisrael Elohenu YHWH Ehad.
Kan? Ulangan Qul 4. huwallahu ahad. Ah iya benar. Agama Abraham yang pertama bilangnya Shema Yisrael. Kan Elohenu Yahweh Adonai Echad. Elohenu. Ya. Ya itu juga termasuk. Baru agama Abraham yang terakhir Islam bilang Qul huwallahu ahad. Wallahu ahad. Kok beda gitu? Beda di mana? Kok beda? Maksudnya Kristen yang di tengah ini kok yang di beda? tengah kok beda. Gitu. Jadi yang tengah kok saya beda gitu, Pak. Ya. Ya jadi itulah saya pelajari akhirnya saya temukan bahwa ya Yesus itu bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Ya. Karena dia sendiri bilang dalam Lukas Berapa? sebentar, Pak. Ini sekarang dibongkar nih sama mantan misionaris nih berarti nih. Oh, aduh. Ya, dalam Markus 12 ayat 29. Oh, iya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar, hai orang Israel, Ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Itu hukum utama. Ya, itu Yesus kan bilang. Iya, itu kan mengulang ulangan 6 ayat 4 kan. Iya, tapi dengan yang di saat yang sama dia mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa. Iya, itu mengulang. Kemudian di dalam ya Yohanes 5 ayat 44 juga. Nah, jadi agama yang pertama ini sudah bilang bahwa Allah itu Esa, ya kan? Yang membawa agama Abraham pertama. Tapi kenapa ini jadi dibilang dia Tuhan gitu, Allah gitu. Nah. Ya, jadi di dalam Lukas 4 ayat 24 dia bilang dia apa? Bapak tahu pasti kan? Yesus itu siapa, Pak? Nabi tidak diterima di. Iya, ini sebenarnya sama dengan Matius 13 ayat 57. Ya dia Sama. Ini sebenarnya kutipan atau apa ya? Penulis Matius dan penulis Lukas ngambil dari Markus. Sama, cuman bahasanya pakai bahasa masing-masing. bukan Lukas 4 ayat 24 itu dia bilang Nabi tidak diterima di. Iya, sama dengan Matius 13 ayat 57. Oh, 357 bukan yang ayat yang tadi yang saya bilang ya? Bukan, ini sama dengan Matius 13:57. Kenapa Matius 13:57? Sama dengan Lukas 4 ayat 24, karena penulis Matius dan penulis Lukas ini mengambil dari Markus. Iya, jadi Yohanes 5 ayat 44 juga dibilang bahwa siapakah yang mau ngambil kehormatan dunia di mata dunia dari Tuhan Tuhan yang Maha Esa. Esa. Iya. Nah, kalau Lukas 4:24 ini sama dengan Matius 13 ayat 7. 57. 57. Nah, Berarti sebenarnya gini. Di Matius 13:57 itu berarti kan sebenarnya Yesus lagi ngomongin diri sendiri. Karena Yesus kan ditolak di Nazaret. iya, Makanya Yesus bilang apa? Seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. ya jelas itu mah konteks bahasanya juga jelas itu. Berarti kan Yesus lagi ngomongin diri sendiri Iya. sebagai apa? Bahwa dia nabi. Nabi. Orang lain, orang banyak manggil Yesus juga nabi kan? Iya. Matius 21 ayat 11. Iya. Nah, berarti kan Yesus sendiri ngaku nabi, orang yang hidup sejaman dengan Yesus juga nyebut Yesus nabi. Lah kok tiba-tiba jadi Tuhan gitu. Nah, ada lagi nih, Pak. Betul. Jadi dalam Advent ada seperti saya bilang tadi, seperti hadisnya. Jadi ada seorang penulis yang sudah terkenal sekali nih. Ya, namanya Ellen G. White. Jadi dia bilang dalam Kemenangan Akhir, dia juga pionir dari agama saya sebelumnya. Dalam Kemenangan Akhir halaman 511 dalam bahasa Inggris, dan para nabi dan bapa halaman 761 dikatakan Yesus itu adalah Mikael. Ya, malaikat. Dianggapnya begitu ya? Ya, Mikael. Jadi ini relate sama Al-Quran. Relate di mana? Dalam Al-Imran 45. Oh, Bahwa Isa itu terkemuka di bumi dan di sebenarnya akhirat. tidak relate sebenarnya. Ada nanti. Coba. Kita baca. Coba. Kita baca Daniel 10 ayat 13.